Baik, kesempatan kali ini saya akan menjelaskan langkah demi langkah membuat simulasi proses dealkilasi toluen yang soalnya sudah ada di atas, bisa dibaca di sebelumnya dengan menggunakan simulator HYSYS. Jadi pertama kali kita buka HYSYS akan muncul tampilan seperti ini. Nah, langkah pertama adalah kita harus menetapkan komponennya. Maka pertama kita klik di sini, komponen list, kemudian kita klik add untuk menambahkan komponen. Nah, di dalam simulasi ada 5 komponen, yaitu hidrogen, metana, benzena, toluen, dan bifenil. Maka untuk menambahkan, kita mulai dari search. Pertama kita masukkan hidrogen. Di sini hidrogen muncul, kemudian setelah kita klik hidrogen, kita klik add, maka ditambahkan, hidrogen ditambahkan ke komponen. Kemudian komponen yang kedua adalah metan. Kita ketik di sini metan, ini akan muncul di sini mana metan, ini, kemudian kita klik add. Kemudian komponen yang ketiga adalah benzen. Kita tulis benzen, akan muncul di sini benzen, kemudian kita klik add, kita tambahkan. Komponen keempat adalah toluen. Kemudian ini kita klik oke. Dan yang terakhir bifenil. Bifenil ini muncul bifenil, kemudian kita klik add. Nah, sekarang kelima komponen yang ada di dalam simulasi sudah kita masukkan semua. Nah, langkah berikutnya adalah menetapkan grid package-nya, yaitu model termodinamikanya. Maka kita klik sini grid package, kita klik add. Nah, dari sini kita pilih dari banyak model yang disediakan, kita pilih yang SRK. Yang SK, Schwarz, Edith Kwong. Maka begitu kita klik SRK, semuanya sudah oke. Maka di sini basis sudah ada yaitu terdiri dari komponen list dan grid package-nya SRK. Nah, karena sudah siap, nah kemudian yang kedua adalah kita menambahkan reaksinya. Karena di sini ada reaktor, yaitu reaksinya adalah yang pertama reaksi dealkilasi toluen menjadi dealkilasi toluen menjadi benzen dan metan. Dehidrogenasi, dihidrodealkilasi. Yang pertama reaksinya seperti yang tulis di situ, kita untuk memasukkan reaksi kita klik yang sini. Klik reactions, kemudian kita tambahkan dengan mengklik add di sini. Nah, jadi untuk pertama ini ada sudah type-nya belum diketahui, maka kita setelah add kita tambahkan lagi add reaction. Setelah reaction set, reaksinya adalah conversion, maka kita pilih di sini reaksinya conversion. Kita masukkan add reaction, maka akan muncul di sini. Ada 2 reaksi, maka kita tambahkan lagi add reaction. Jadi ada 2. Sekarang kita masukkan reaksinya. Kita klik RxN1, reaksi 1, maka akan muncul sini. Reaksi pertama adalah toluen, ya, toluen, kemudian plus hidrogen, maka kita tambahkan komunikasi toluen, hidrogen, kemudian benzen, dan yang terakhir metan. Ya. Nah, jadi ini sudah kita masukkan dalam reaksinya, yaitu reaksi toluen bereaksi dengan hidrogen menjadi benzen plus metan. Di mana stoikiometrinya semuanya 1. Nah, karena toluen dan hidrogen adalah reaktan, maka kita tulis di sini minus, reaktan minus 1. Kemudian hidrogen juga reaktan, koefisien stoikiometrinya 1, maka di sini juga kita masukkan nilai minus 1. Benzen adalah produk.
stoikiometrinya juga 1. Kita tulis ketik 1, positif nilainya. Metan juga produk, koefisiennya 1, kita tuliskan ketik 1, maka ini juga positif. Jadi yang sebagai reaktan adalah negatif. Reaktan, koefisiennya negatif, untuk produk, koefisiennya positif. Maka kalau kita lihat di balance error-nya di sini sudah 0. Berarti secara stoikiometri reaksi ini sudah memenuhi syarat. Kemudian diketahui bahwa konversinya adalah 75%. Maka di sini kita sebagai base komponennya adalah toluen, konversinya 75%. Maka di sini kita isi 75. Oke. Reaksi kedua adalah reaksi samping, yaitu bifenil, benzen bereaksi lebih lanjut, terurai lebih lanjut menjadi bifenil dan atau bergabung menjadi bifenil dan hidrogen. Maka ini kita tambahkan di sini benzen, kemudian bifenil dan hidrogen. Ya. Stoikiometrinya 2 benzen, 2 mol benzen menjadi 1 mol bifenil dan 1 mol hidrogen. Maka benzen, karena koefisien stoikiometrinya 2, kita masukkan nilai minus 2. Kemudian bifenil adalah 1, ya, dan dia sebagai produk, maka ini positif 1. Hidrogen juga positif 1. Maka di sini balance error-nya sudah 0. Nah, tadi di soal dikatakan bahwa 2 mol persen dari benzen yang ada setelah reaksi yang pertama tadi berubah menjadi bifenil. Maka konversinya di sini adalah base komponennya benzen, kemudian konversinya 2%. Kita tulis 2. Maka ini sudah ready. Jadi kita lihat di sini sudah reaksinya sudah ready semua. Nah, supaya nanti bisa dimasukkan ke PFD, maka kita langkah selanjutnya adalah add to flow process. Ya. Ini kemudian add set to grid package. Maka ini sudah ready semua. Nah, setelah settingnya ini kita masukkan semua, maka kita lanjut ke simulation. Nah, kita bisa klik yang simulation, maka akan muncul PFD, proses flow diagram. Nah, sekarang dari soal yang diketahui satuannya adalah menggunakan satuan British ya, field, in, dan seterusnya. Kalau kita lihat sini, ini sudah satuannya field. Jadi sudah memenuhi syarat. Sudah sama dengan yang, kalau tidak nanti bisa kita ubah satuannya di sini. Apakah menggunakan satuan SI atau satuan yang lain. Nah, kita sekarang mulai memasukkan yang diketahui dulu. Di sini ada 3 aliran masuk, yaitu umpan, gas recycle, dan recycle. Masing-masing diketahui ya. Diketahui flow rate-nya dalam pound mol per jam, tekanan, dan suhunya. Jadi kita masukkan yang pertama adalah ini, gas recycle. Yang diketahui dulu kita masukkan. Ininya namanya kita ubah menjadi gas recycle. Kemudian yang diketahui adalah suhunya 121 derajat Fahrenheit. Kita isi di sini 121. Kemudian tekanannya 569 PSIA. 569 ini sudah PSIA, tinggal kita ketik. Nah, karena di sini yang diketahui adalah mass fluidnya komponen, ini kita tidak perlu kita isi, tapi kita langsung masuk ke composition. Basisnya yang kita ubah menjadi mol flow. Oke, setelah basisnya diubah menjadi mol flow, kemudian ini kita isikan nilai yang diketahui, yaitu di sini untuk gas recycle, hidrogennya adalah 2045,9. Kemudian metannya 3020,8. Kemudian benzennya 42,8. Toluen 5,3. Dan bifenilnya 0. Kita ketik OK. Maka ini sudah berubah menjadi hijau, berarti
setting untuk aliran sudah, untuk gas recycle sudah selesai. Kemudian kita masukkan aliran yang kedua, yaitu umpan. Kita klik 2 kali, ini kita ganti namanya menjadi feed. Yang diketahui adalah suhunya 75 derajat Fahrenheit. 75, sini kita masukkan. Kemudian tekanannya 569 PSIA. Di sini yang diketahui juga mass flow rate-nya, sehingga kita bisa masuk ke composition. Basisnya kita ubah sama seperti sebelumnya, menggunakan mole flow. Dan ini bisa kita isi, yaitu untuk umpan, hidrogennya 0, kemudian metannya juga 0, bensennya juga 0. Nah, yang diisi ini toluen 274,2, dan yang terakhir bifenil juga 0. Oke, ini sekarang sudah berubah menjadi hijau. Jadi sudah semuanya settingnya sudah lengkap. Kemudian yang ketiga, kita masukkan umpan untuk recycle. Recycle, suhunya adalah 250 derajat Fahrenheit. Kemudian tekanannya 569 PSIA, sama seperti sebelumnya, yang kedua adalah komponen molar flow-nya, maka kita langsung masuk ke composition, basisnya kita ubah menjadi mole flow. Dan kita masukkan nilai yang diketahui. Hidrogennya 0, kemudian metannya juga 0, bensennya 3,4, toluen 82,5, dan bifenilnya 1. Oke, kemudian kita klik OK. Nah, jadi ini sudah umpannya semuanya sudah terpasang. Nah, ini dicampur menjadi satu. Untuk mencampur kita pakai mixer. Ya, kita masukkan, klik, kemudian kita bawa ke sini, mixer. Nah, kemudian ini klik 2 kali untuk memasukkan streamnya. Di inlet tiga-tiganya kita masukkan, gas recycle, feed, kemudian gas recycle, dan recycle. Oke, outletnya kita ambil saja stream 1, ini diberi nama seperti ini. Oke. Nah, jadi kita sudah masukkan ketiga aliran ke mixer. Nah, campuran ini masuk ke HE. Ya. Jadi ini masuk ke HE, kita masukkan HE yang ini. Masukkan HE, klik. Nah, kemudian masuknya kita masukkan saja di tube side, outletnya juga di tube, ini menjadi S2. Kita namakan S2. Ininya sementara yang belum diketahui, ini sementara kita ya untuk streamnya, ini kita beri nama misalnya S6, dan yang di sini S7. Oke. Delta P-nya di sini ketahui masing-masing untuk setiap reaktor adalah 5 PSI. Ini muncul pesan unknown delta P, maka kita bisa masukkan di parameter. Ya. Atau di parameter masing-masing. Ya. Jadi untuk cell site-nya, delta P-nya adalah pressure drop-nya 5 PSI. Begitu juga untuk tube site-nya juga dipasang 5 PSI. Oke, ini belum diselesaikan karena memang ada yang
data yang belum masuk. Gitu. Nah, sekarang yang ini masuk ke furnace. Nah, karena di sini tidak ada untuk di HISIS tidak ada fasilitas furnace, maka kita bisa pakai heater untuk memanaskan. Kita pakai heater. Nah, kemudian heaternya kita klik 2 kali, inletnya adalah S2, outletnya kita pasang S3, kemudian energinya kita pasang key furnace. Oke. Oke, di sini juga unknown delta P. Nah, di dalam furnace diketahui delta P-nya 70 PSI. Maka kita masukkan di sini delta P-nya 70. Unknown duty nggak apa-apa karena ini belum ada yang memang belum diketahui. Nah, sekarang dari furnace ini keluar dari furnace suhunya 1000 ya. Di aliran sini 1000 derajat Fahrenheit sehingga jadi ini nah sekarang jadi keluar dari ini yang tadi ya heat exchanger, keluar heat exchanger suhunya 1000 derajat Fahrenheit ketahui, maka ini kita isi suhunya 1000. Oke, kemudian keluar dari furnace 1200. Maka ini kita klik yang diketahui suhunya 1200. Oke. Jadi ini sudah terselesaikan. Nah, kemudian masuk ke reaktor. Reaktornya konversi kita bisa pilih di sini reaktor. Kemudian jenis konversi yang ini ya. Conversion reaktor. Maka kita klik dan masukkan. Kemudian ini kita klik 2 kali. Jadi streamnya adalah dari S3. Ya. Keluarannya ya ini S4, ini S4L, katakan gitu. Karena L nanti karena suhunya tinggi, sebenarnya yang keluar nanti adalah yang ini, yang watt. Dan ini energi reaktor, key reaktor. Oke. Nah, kemudian ini requires reaction set, maka untuk memasukkan reaksi kita klik yang reaction. Nah, di sini kita klik yang di sini, bisa drop down list di sini, ada set 1, kita klik. Nah, maka ini kita sudah masuk, tetapi unknown duty karena ada panas yang dimasukkan di dalam reaktor, suhu keluar dari reaktor adalah diketahui sebesar. Jadi yang dipakai adalah yang ini hanya dummy saja ini, karena kalau kita lihat mass flow-nya nanti 0. Gitu. Sehingga ini yang kita ambil yang ini, suhunya diketahui adalah 1268. Maka ini kita isi 1268. Oke. Jadi ini sudah, kalau kita lihat, molar flow maupun mass flow-nya masuknya ke fasa gas. Sedangkan yang keluar reaktor fasa liquid, kita lihat molar flow-nya juga 0. Berarti sebenarnya tidak ada yang masuk ke sini. Kemudian keluar dari reaktor, ini didinginkannya. Sebagian dimasukkan lagi ke HE. Oh, ini mestinya masuk ke sini. Ya. Masuk ke HE. Jadi ini bisa kita potong dulu ya. Yang jadi keluar dari reaktor. Oh, dicampur dengan mixer ya. Jadi dicampur dari nanti quench dari flash. Sehingga ini kita tambahkan dulu mixer. Mixer yang ini ya, tambahkan dulu mixer di sini. Di mixernya ini
Ya ini dari masuknya sementara masih dari S4, ya, S4, keluarnya misalnya S, nah ini S5. Oke, ini nanti belum ada. Nah sekarang keluar dari mixer yang nanti untuk pendinginan yang dari liquid produknya flash drum, ini dicampur dengan yang reaktor ini. Jadi ini kita masukkan ke sini. Ya. Jadi ini klik lagi, kemudian connection-nya, yang ini kita ganti dengan S5. Oke. Ya. Kita ganti dengan S5. Sehingga ini jadi masuk seperti di sini ya. Nah, jadi ini sudah, kemudian ini yang baru, yang ini masuk ke flash. Ya. Ini setelah keluar dari sini, masuk ke flash separator. Kita klik separator di sini ya. Separator, kita masukkan di sini. Nah, sebagai umpannya adalah, oh ini harus didinginkan dulu ya. S7 ini didinginkan dulu sampai 100 derajat Fahrenheit sebelum masuk flash drum. Maka kita tambahkan cooler. Ya meskipun di soalnya menggunakan cooling water, sementara kita pakai cooler saja. Ya. Dan ini masuk cooler. Inletnya adalah S7. Outletnya S8. Kemudian sini ada energi untuk cooler. Key cooler. Oke. Unknown delta P, di sini delta P-nya juga 5 PSI. Sehingga ini kita klik parameter, delta P-nya kita isi 5 PSI. Oke. Nah, unknown duty ini belum terisi yang di sini. Jadi di sini keluar sebelum masuk flash drum suhunya diubah menjadi 100 derajat Fahrenheit. Sehingga ini adalah kita klik, kemudian suhunya diisi dengan 100. Oke. Nah, ini baru masuk ke flash drum. Ya. Masuk ke flash drum. Jadi umpan masuknya adalah yang S8. Nah, keluarnya ini yang vapor product. Jadi ini kita tulis vapor product. Kemudian yang ini nanti dibagi dua, ini yang S9. Ya. S9. Oke. Nah, S9 yang keluar dari ini adalah yang liquid product ini, dipakai untuk mendinginkan keluar dari reaktor. Maka ini dicampurkan ke sini. Ya. Dicampurkan ke mixer. Ya. Jadi dicampur ke mixer yang ini sebelum dipakai untuk mendinginkan. Jadi ini kita klik. Oh, ini dipecah dulu ya. Dipecah dulu. Satunya sebagai vapor product, satunya sebagai nah, ini kita beri aja. Jadi ini kita urutkan, ini menjadi S5, setelah itu S6. Ya, ini kita ubah menjadi S6. Kemudian yang ini S7. Ya, kemudian yang ini S8. Oke. Nah, kemudian ini dipecah, maka menggunakan yang ini split ya, menggunakan T. Ya, menggunakan yang ini. Jadi menggunakan T, ini kita pecah di sini ya. Jadi S8-nya dipecah. Yang masuk adalah S8, keluarnya kita isi, satunya S9. Oke,
Kemudian yang kedua adalah liquid product. Oke. Nah, ini ada parameternya, berapa isinya, sementara yang mau didinginkan berapa kita isi, yang S9 ini, yang flow rasionya, misalnya kita pasang yang separuh-separuh, maka kita isi separuh-separuh, yang separuh dibawa ke sini, liquid produknya yang separuh lagi. Nah, setelah ini diambil, ini nanti kan yang dimasukkan, ini harus dicampurkan lagi ke sini. Nah, sebelum campur ke sini, kita lihat ini tekanannya adalah 494. Di sini tekanannya 484. Ini kalau dicampur pasti tidak bisa, sehingga ini harus dinaikkan dulu tekanannya, yaitu dengan pompa. Pressure changer kita pasang pompa. Kita pasang pompa dulu, masuknya adalah S9, keluarnya S10. Tekanannya kita isi, ya. Jadi ini tekanannya disamakan dengan tekanan yang S4, supaya ini kan untuk mendinginkan supaya ini bisa gabung. Maka ini tekanannya 494, ini kita pasang tekanannya menjadi 494. Oke. Ya. Ini parameter request energy. Oh, ini kita pasang P pompa. Ya, daya pompa. Dan kalau tekanannya ini, maka ini sudah naik tekanannya ya. Jadi ada pompa. Nah, sebelum ini ini kan di recycle, lebih baik kita menggunakan recycle dulu, gitu ya, supaya nanti bisa konvergen. Recycle ditambahkan di mana, untuk recycle kita bisa di manipulator. Nah, ini mana recycle, ini recycle, kita klik recycle dan kita tambahkan. Jadi ini inletnya S10, keluarnya kita masukkan saja S10 aksen. Ya. Oke. Nah, baru yang di sini kita masukkan ke mixer ini. Ini kan dipakai untuk mendinginkan. Maka kita masukkan untuk S10 aksen ke mixer yang ini. Oke. Maka ini sudah bisa selesai. Tetapi ada syarat lagi bahwa pendinginan keluar dari reaktor ini didinginkan dengan liquid yang dari flash separator ini. Ini suhu keluarnya harus 1150 gitu ya. Ini 1150. Kalau kita lihat di sini suhunya 1053. Nah, berarti mana yang harus kita atur? Yang kita atur adalah splitnya ini. Ini harus kita atur sedemikian rupa sehingga yang liquid yang dikembalikan ini bisa menurunkan suhu keluar dari reaktor menjadi 1150. Ini bisa kita gunakan operasi adjust. Nah, adjust, jadi di sini kita tambahkan adjust. Ya. Jadi yang mau dicari adalah yang dipisahkan ini berapa persen. Tadi di sini kita pasang untuk parameternya adalah 0,5. Ini yang kita ubah-ubah sedemikian rupa sehingga suhu dari S5 ini nanti menjadi 1150. Maka kita klik 2 kali adjust. Jadi objeknya, ini kita pilih select variabelnya. Yang variabel yang di adjust adalah yang di stream berapa tadi? Stream 5. Jadi stream S5. Kita pilih aja stream. Jadi kita pilih yang S5. S5. Kemudian di sini yang kita pilih temperature. Oke, select. Nah, kemudian target, salah, yang di adjust bukan ini. Yang di adjust adalah
ini, jadi bukan yang di-adjust adalah di ini yang mix di separat ini T, ya, T100, yaitu yang T100 yang kita adjust. Kemudian yang dicari adalah flow ratio-nya. Flow ratio, bentar. Jadi ini kita pilih T, kemudian kita pilih flow ratio. Nah, ini flow ratio 1. Tadi jadi yang dipilih adalah yang diisi biru tadi, yang bisa diisi, yang bisa diganti-ganti. Jadi ini sudah nyambung ke sini. Kemudian target variabelnya adalah stream 5 tadi. Kita pilih stream, kemudian S5. Ya, klik S5. Suhu yang kita targetkan adalah temperature-nya. Ya, kita klik, kita select. Nah, targetnya harus diisi. Targetnya tadi adalah diinginkan keluar dari reaktor, kemudian didinginkan liquid yang dari flash tadi sebesar 1150. Maka di sini targetnya kita isi 1150. Nah, klik, maka ini klik start. Nggak mau, ya ini masih belum mau convergence, ya. Maka kelihatannya ini masih belum convergence 1162. Mungkin pendekatan awalnya yang ini yang bisa kita ubah-ubah sebenarnya. Kalau sulit ini kita ubah dulu, misalnya menjadi, kita cari ya, misalnya 0,4. Oh ini terlalu kecil, misalnya ini 0, oh nggak mau ini. Oke, ini mungkin ini bisa. Ini belum mau, ya, belum mau ke ya ini 1100. Bentar, ini yang itu ya parameternya. Oh, bentar, ini tadi flow ratio, ya, flow ratio. Ini belum mau. Seribu 1150. Ini flow ratio 1. Dan berarti mungkin kita potong dulu sementara. Grid connection. Ya, ini kita tidak perlu di-adjust dulu. Tapi ini yang diisi tadi
0,4 misalnya. Oke, kalau kita lihat 0,4, suhu di sini 1117. Ya. Kalau ini kita naikkan berarti kurang. Jadi kalau 0,3 di sini 1167. Ya. Jadi di antara harga itu ya 0,35 misalnya. Ya ini suhunya ketemunya 1143. Berarti ini kurang. Ya ini kalau nggak bisa konvergen ternyata harus 0,36. Maka ini bisa kita dapatkan ini 1140. Kenapa nggak mau konvergen ya? Kalau 0,38, oke. Ya ini 1129, terlalu rendah ya. Berarti ini tadi 0,36. 0,36. Kalau 0,36, 1137. Coba kita pasang lagi adjust-nya. Ya. Ini T, ya. T, kemudian flow ratio 1, kita select. Ini juga not soft lagi. Ya. Ya, kira-kira seperti itu. Ini belum solve. Ini 1134. Objeknya, target variabelnya S5. Dengan, ya ini kenapa saya juga nggak tahu kenapa kok susah dapat. Ya mungkin ini bisa kita pilih metodenya. Kalau misalnya ini suhunya keluarnya 1159, ya kira-kira seperti itu. Jadi ini hasil akhir. Ya kalau nggak, ini sebenarnya adjust ini bisa dipakai untuk itu menyelesaikan persoalan, di mana kalau kita menginginkan di sini 1150 derajat Fahrenheit dengan mencampurkan produk liquid dari flash ini, kemudian dicampur dari reaktor ini, sebenarnya yang didinginkan adalah produk dari reaktor. Supaya pendinginannya ini tidak terlalu jauh. Nah, kemudian di sini kalau kita lihat ini masih kuning, sebenarnya ada faktor correction low, sementara mungkin kita tidak perlu masang dulu. FT koreksinya bisa kita hilangkan dulu karena kita hanya tertarik pada perhitungan raca panasnya. Kalau detail HE-nya sendiri nanti bisa diselesaikan dengan lebih. Misalnya tidak 1-2 pas, tapi misalnya menggunakan 2-4 dan yang lain-lain. Baik, ini yang penyelesaian akhir dari simulasi proses HISIS untuk bagian reaktor proses toluen hidrodialkilasi. Nah, kalau kita ingin melihat hasil perhitungan, kita bisa lihat di workbook, ya. Seperti ini, kita bisa tunjukkan sini masing-masing
parameter untuk setiap aliran bisa kita lihat di hasil ini dari gas recycle, feed recycle, S1, S2 sampai seterusnya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Selamat mencoba.